Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Hendy. Kali ini saya akan mengajarkan satu perenungan atau pengajaran spiritualitas secara singkat yang saya ambil dari Markus 4 ayat 35 4 sampai 41 yang saya beri judul Perahu Kehidupan. Nah, saya akan membacakan teks ini Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara-saudara, para murid berlayar bersama Yesus, ya. Pelayarannya adalah satu perjalanan hidup kita menuju ke seberang, yaitu pelabuhan, tempat perahu kita mendarat. Para murid berlayar menuju seberang, seperti yang diperintahkan oleh Yesus, ayat 35. Kita diperintahkan Allah untuk berlayar dalam hidup ini menuju seberang, yaitu menuju kepada Allah yang mulia dalam kerajaan surga atau rumah Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya, jadi ini adalah satu tipologi yang menarik bahwa para murid berlayar ke seberang. Nah, bahwa hidup ini seperti perjalanan pelayaran yang kita akan seberangi menuju kepada Bapa atau rumah Bapa di surga, kerajaan surga. Berlayar adalah satu perjalanan hidup dan perahu itu adalah hidup kita sendiri. Sedangkan jurumudinya adalah hati kita dan kompasnya adalah Roh Kudus. Nah, ini biasanya adalah satu patristik eksegesis kepada kita ya, ketika membaca Markus pasal 4 ini. Kemudian laut yang bergelora dengan ombak yang besar adalah naik turunnya perahu hidup kita yang dipengaruhi oleh orang banyak. Baik itu hal-hal yang jahat ya maupun hal-hal yang baik yang seringkali akan menjadi satu dinamika hidup kita. Ya, jadi laut yang bergelora itu adalah ombak yang besar dan itu menunjukkan bahwa banyak hal jahat ya maupun hal baik yang kita perlu kelola dengan baik. Nah, hal-hal yang jahat yang hendak membinasakan perahu hidup kita seperti yang dialami oleh para murid. Termasuk ini juga nafsu yang berasal dari pikiran jahat yang timbul dari dalam hati. Iblis selalu menggoda kita untuk mengacaukan perahu dan pelayaran kita atau perjalanan hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa sampai pada pelabuhan. Laut yang congkak dengan gelombang-gelombang yang besar hendak menerkam perahu hidup kita. Namun hanya Yesus yang sanggup meredakannya. Seperti kata pemazmur, "Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya." Ya, kita bisa lihat dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara, seringkali kita lupa bahwa dalam perahu ada Yesus yang sedang tidur. Di saat badai datang, kita baru sadar bahwa dia ada di dalam hidup kita. Kita perlu berespons atau memanggil dia. Kita perlu membangunkan dia.
sehingga dia bisa menaklukkan badai laut yang bergelora, yang membahayakan perahu kita. Hanya Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang berbahaya bagi hidup kita. Ya, ketika dia tidur, itu bukan berarti dia tidak peduli atau dia tidak tahu, tetapi ini menunjukkan kita perlu memanggil dia. Ya, kita perlu berespon dengan dia dalam doa dan berjaga-jaga senantiasa. Bapak gereja yang bernama John Chrysostom itu mengatakan, lest again in the disciples might be proud of being alone taken. He permits them to be in danger, and beside this, in order that they might learn to bear temptation manfully. Jadi Chrysostom mengatakan bahwa Yesus sengaja membiarkan mereka di dalam bahaya. Ini adalah untuk menguji supaya mereka bisa belajar, bisa bertahan terhadap tantangan, godaan, ya, secara manusiawi. Pemazmur juga menyatakan, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Mazmur 77 ayat 7-8. Namun ternyata tidak. Pemazmur melanjutkan, air telah melihat engkau ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Ya, Mazmur 77 ayat 16. Dan ternyata Allah telah menuntun umatnya seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Dalam Mazmur 77 ayat 20. Dan sekarang digenapi di dalam diri Yesus. Apa yang dilantunkan, dikidungkan oleh pemazmur adalah bayangan dari peristiwa Markus 4 ini. Ya, dan digenapkan semuanya di dalam diri Yesus. Jadi kalau kita membaca Mazmur 77, ini digenapkan di dalam Markus pasal 4 ini. Nah, saudara-saudara, di dalam ketika kita berlayar, ada laut, ada gelombang badai, ya, gelora laut. Nah, itu adalah nafsu daging yang bergelora di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Kita perlu bersinergi dengan Kristus, merespon dia, memanggil dia untuk menenangkan nafsu badai gelora itu. Ya, seperti nafsu amarah, kebencian, keserakahan, percabulan, kecemasan, kesombongan, keputusasaan. Nah, itu semua adalah nafsu 7 dosa maut atau 8 dosa maut yang selalu ada di dalam diri setiap orang. Pada video pengajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang patos, ya, itu adalah nafsu-nafsu. Bahkan juga ada dari mahasiswa juga membahas tentang ini. Ya, saudara nanti bisa mempelajari di YouTube yang sudah saya share. Nah, itu adalah semua nafsu-nafsu yang hanya bisa ditaklukkan oleh Kristus sendiri. Bapak gereja yang bernama BD mengatakan, He ordered the sea to be still. Ya, dia memerintahkan laut itu menjadi tenang. That is in rising again. Tetapi ketika ada badai itu, ya, jadi laut itu akan tenang kalau ada badai itu. He cast down the wrecks of the Jews. The disciples are blamed because after his resurrection, he cited them for the unbelief. Ya. Nah, and we also, when being marked with the signs of the Lord's cross, we determined to quit this world and but in ship with Christ. We attempt to cross the sea, but he goes to sleep as we are sailing amidst the roaring of the waters. Jadi BD mengatakan kepada kita, ya, ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh para murid itu tanda tidak beriman. Oleh sebab itu kita perlu terus ada tanda seperti mark, ya, cross, salib, untuk terus kita mengingat bahwa kita satu kapal ini bersama dengan Kristus. Ya, kita mencoba menyeberangi lautan. But he goes to sleep, tapi dia sedang tidur. Ya, tetapi dia katakan, amidst the striving of our virtues,
the attack of evil spirit or weak man of our own thoughts, the flame our love grows cold. Nah, bahayanya adalah kalau nafsu itu makin berkembang, maka api dari kasih itu sendiri akan makin padam, akan dingin. Among stone of this sort, let us diligently strive to awake him. Jadi ketika itu terjadi, maka kita harus terus dengan rajin, tekun membangunkan dia yang sedang tidur. He will soon restrain the tempters. Maka dia akan segera menenangkan nafsu itu. Pour down peace upon us. Mencurahkan damai kepada kita. Give us the helper of salvation. Memberikan kita pelabuhan keselamatan. Laut menjadi tenang karena ada Yesus. Dan ini telah dilihat oleh pemazmur bahwa hanya Tuhan yang menjadi pengharapan hidup menuju pelabuhan kesukaan mereka. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang yang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya pun tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Nah, ini adalah satu mazmur yang sangat indah ya, yang kita dengarkan tadi. Mazmur 107 ayat 23 sampai 30. Nah, saudara-saudara, tujuan akhir hidup kita adalah mendarat di tanah Tuhan, yaitu tanah surgawi yang penuh kemuliaan, dan di sanalah memang kita berasal, yaitu kita menjadi warga kerajaan surgawi. Mari kita berlayar bersama Yesus di dalam perahu kehidupan ini dengan senantiasa selalu bersinergi dengan Dia di dalam doa dan berjaga-jaga, dan terus punya satu pengharapan bahwa kita akan berlabuh, perahu ini akan mendarat di pelabuhannya Allah. Amin. Kiranya renungan singkat ini bisa terus mendorong kita untuk mengarungi samudera ini bersama dengan Kristus. Thank you semuanya. Sampai ketemu video pengajaran berikutnya.